Nah, bagaimana penerapannya di contoh di Sukabumi? Apa sih energi baru terbarukan yang cocok di Sukabumi? Dan bagaimana bisnis prosesnya, bisnis modelnya? Nah, sebagai informasi, nanti ke depannya itu PLTU itu tidak akan ada lagi. Dan pembukaan PLTU sudah di stop. Terakhir itu 3 bulan yang lalu dan tidak ada pembukaan PLTU baru lagi. Dan ke depannya PLTU itu bisnis modelnya akan berubah ke energi baru terbarukan. Nah, di sanalah ranah adik-adik bekerja. Di sanalah penyerapan sumber daya manusia yang tinggi. Energi baru terbarukan. Nah, di sini di Amerika sendiri, di mana Amerika itu memiliki populasi yang tinggi. Jadi kita bisa mengacunya kepada populasi di Amerika. Nah, di sana karyawan di bidang STEM itu meningkat 79%. Dari 9,7 juta sampai 17,3 juta sejak 1990. Artinya profesi bidang STEM yang adik-adik ini itu terus meningkat. Artinya keilmuan adik-adik itu bakal dibutuhkan di industri. Nah, coba kita bandingkan dengan negara lain. China itu 4,7 juta, India 2,6 juta, US 658.000. Ini negara bagian US, Rusia 400.000. Nah, artinya ini data di 2018. Bagaimana SDM di industri yang menggunakan metode STEM yang menyerap tenaga kerja dan tenaga ahli bidang STEM. Lalu geser lagi. Ada survei namanya Deloitte Semi Workspace. Itu hasil penelitiannya adalah 88% industri itu membutuhkan skill dan talenta di bidang STEM. Ya, artinya inilah masa depan adik-adik. Adik-adik harus mengisi kekosongan di sini. 88% adik-adik. Tetapi kenyataannya ini, kenyataannya di bawahnya yang setengah, yang 1/2 itu ya, di mana perusahaan semikonduktor industri itu 10-15 tahun ke depan itu banyak yang pensiun. Adik-adiklah mengisi itu. Amin. Itu dunia ya, setengahnya. Ya. Siap-siap adik-adik harus mampu memasuki dunia industri di bidang STEM. Oke, lanjut. Nah, oke. Nah, di sini di STEM ini juga kita memerlukan adanya diversity, keberagaman. Keberagaman ini dimulai dengan poinnya partisipasi perempuan. Nah, rata-rata itu 30% di dunia itu peneliti STEM itu masih perempuan. Belum sebanding dengan laki-laki. Ada penyebabnya. Coba geser lagi. Di Asia Selatan dan Asia Barat, penyebabnya pertama, pernikahan dini. Lalu ada ketidaksetaraan gender. Lalu ada budaya. Itu adalah penyebabnya. Tetapi kita di Indonesia, kita ada kan, boleh kan, perempuan tidak dibatasi kan. Contoh kayak direktur Pertamina. Cewek atau cowok direktur Pertamina? Cewek. Iya. Jadi di Indonesia tidak ada batasan untuk perempuan. Jadi diharapkan adik-adik yang perempuan itu tetap semangat. Diversity itu pasti ada. Bisa? Oke. Nah, jadi itulah pembuka tentang STEM. Kami izin. Nah, diharapkan adik-adik memiliki keilmuan tentang STEM dan memiliki mindset STEM. Diharapkan nantinya setelah lulus SMK, baik adik-adik bekerja di industri atau lanjut kuliah, itu mindset STEM-nya tetap ada. Terus lagi. Nah, ini saya mengambil salah satu pembelajaran STEM, ya. Dari sekian banyak pembelajaran STEM yang bisa kita adopsi, tetapi yang pada hari ini saya angkat adalah tentang ini,
tentang rubber band racer. Ini balapan karet gelang. Pernah dengar? Karet gelang, gelang karet. Iya. Ya. Terus ada kompetisi balapnya. Itu di Amerika suka ada. Ya. Nah itu seperti apa? Tolong next. Rubber band. Oke. Nah ini adalah contoh mobil karet gelang ukuran dewasa, ukuran besarnya. Yang bisa mendesain konsep seperti ini itu siapa? DKP. Iya, ada yang desain. Bagaimana bentuk kursi yang proper, ya, bagaimana ukuran roda yang proper, ada yang desain. Lalu setelah barangnya jadi, yang bisa menjualnya siapa? Iya. Bisnis retail. Bisnis digital. Iya, adik-adik kan di sini. Nah, di sini di Amerika di sana itu ada acara namanya Maker Faire. Itu tahun 2007 di Austin, Texas. Nah, di mana Brian Watt dia mendemonstrasikan model karet gelang ukuran dewasa dengan eksperimen miliknya. Nah, desainnya itu menggunakan lebih dari 80 lapis karton, lalu ada 1,5 galon lem, 6 karet gelang ukuran 84 inci kali 1 inci, dan desainnya didasarkan pada buku Amazing Rubber Band Cars karya Mike Gibson. Nah, mungkin kita bisa lihat di YouTube-nya. Tolong diklik link yang di bawahnya. Iya. Ada link YouTube-nya. Bentuknya seperti apa? Nggak hijau, Bisa nggak? nggak biru itunya. Oh, oke. Wah, nggak ada internet. Nggak ada internet. Oke. Oh, nggak nyampe wifi-nya ya? Oh, nggak nyampe. Oke. Jadi saya ceritakan saja. Bentuk gambarnya, bentuk videonya itu adalah, jadi dia mobil karet gelang itu kalau pas turunan, ya dia bakal gelinding. Nah, setelah sampai di bawah, karena dia menggunakan energi kinetik ya, jadi dia kembali mundur. Konsep karet. Jadi kayak tegas gitu. Jadi udah mundur, naik sedikit. Oh, jadi kayak terus bubble kembali. gitu ya, kayak bubble gitu. Yes, Tuh, betul. ada ini ya, ada fluktuatifnya. Nah, betul. Bersifat Gas. iya, Pak Gas, Iya, iya, iya. betul, betul. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, yang bisa ngedesain, yang bisa mengukurnya siapa? Ya adik-adik desain. Gitu. Ukurannya seperti apa? Ya itu dari adik-adik desain. Nah, contohnya kayak gini. Nah, kayak gitu deh. Oke. Dia naik. Oke, ada energi kinetiknya. Energi kinetik. Nah, pas sampai di bawah, dia bisa mundur sedikit. Tuh, mundur lagi. Begitu selanjutnya. Walaupun ada energi yang hilang di sana, tidak ke start posisi di titik awal, tetapi itu bisa dimanfaatkan energi kinetiknya. Iya, nanti di dalam nah. Iya, oke. Ada mesin gitu. Karetnya. Karetnya. Jadi Oh. karetnya waktu itu dia ngelilit. Nah, itu dia. Tuh, dia turun, gimana lu? Yes. Tapi Nanti balik dia, balik lagi. balik. Gitu, setelah mutar ke depan, lalu beres, mutar ke belakang. Ya, Konsep karet. kayak bubble itu kan ketika dia pluk 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 gitu kan gitu. Oh iya iya iya. Bekas karet. Ya, kita lihat dulu videonya. Nah, ini adik-adik desain. Adik-adik desain yang bisa nih tentang ini. Kayak sederhana tapi berteknologi tinggi. Betul. Itulah mindsetnya. Iya. Kamu kan teh suarana.
terdengar juga bahasa Inggris. Udah. Jangan kan anak-anak Umi juga nggak ngerti semua. Jadi aku. Nah, ini adik-adik bisa jawab nih. Kenapa rodanya bagian depan? Kenapa posisi rodanya bagian depan? Kenapa nggak ada ke dalam sedikit? Nah itu adik-adik bisa yang bisa meneliti ya. Ujung sama ujung lah gitu. Iya, ini kenapa di ujung sama ujung? Kalau mobil kan ada ke dalam. Iya, ada iya, sedikit ya. iya. Iya. Nah, itu yang bisa menjawab adalah adik-adik bisa. Ayo jawab. Ayo, kenapa? Kayaknya nggak ada kecuali Bapak. Di sini tadi kata dia, itu biar konsepnya lebih proper. Nah, jadi di rangkanya itu, rangkanya paling depan itu masuk ke menyatu dengan rodanya, gitu, agar desainnya lebih proper. Nah, kalau membuat rodanya rada ke tengah itu membutuhkan rangka baru, ya kan ya? Ada tambahan rangka, tambahan bahannya. Gitu. Nah, itulah adik-adik desain yang bisa menghitungnya itu semua. Tuh, rodanya masuk ke rangka kan? Masuk ke bagian kerangka sasis. Itu yang disebutkan karet gelang itu. Ada karet di sana ya? Ada di seluruh dunia. Sama. Nanti konsepnya dia kelilit tuh, ketarik. Jadi Ah. tegang.